kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Earth Sound. Nah, jadi hari ini saya Gusti Nanda yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Dan hari ini Nanda nggak sendiri. Nanda bersama dengan Amalia Rezeki yang baju biru, yang cantik banget ya. Aduh, Nanda kalau di samping Kak Amel ini insecure rasanya ya. Aduh, soalnya Kak Amel ini bener-bener salah satu sosok yang inspiratif di Kalsel, jujur ya. Amin. Yes, jadi yang paling baru kemarin, Kak Amel bersama sahabat bekantan Indonesia bisa mendapatkan Kalpataru dengan kategori penyelamat lingkungan. Nah, ini sudah ada ya di depan sini penghargaannya, tropinya, dan katanya ini adalah berlapis emas. Benar nggak Kak Amel? Pokoknya seperti itu ya. Seperti itu kayaknya ya. Iya. Tapi yang terpenting bukanlah tropinya, Betul. tapi usaha yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan di Kalimantan Selatan. Iya. Oke, nah sahabat lingkungan, jadi Kamel ini selain menjadi founder dari Yayasan Sahabat Bekantan, beliau ini juga aktif ya sebagai dosen yang dosen tetap non-PNS di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, selain itu juga Kak Amel atau Mbak Amel nih? Terserah aja, Terserah. di mana manggilnya. Kak Amel kali ya. Kak Amel ini juga sedang menjalani studi S3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Universitas Lambung Mangkurat. Oke, dari tadi Nanda belum kenalan langsung ya, belum nyapa Kak Amel, jadi Nanda mau nyapa dulu. Tadi Nanda perkenalan secara general aja dulu sama sahabat lingkungan. Halo Kak Amel. Halo Mbak Nanda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semangat pagi. Semangat pagi tentunya ya. Nah, Kak Amel, Nanda penasaran banget nih. Mungkin kita breakdown dari awal-awal Kak Amel ini aktif di lingkungan ya. Kenapa sih Kak Amel ini concern banget sama lingkungan? Sampai kan dulu S1-nya ambil pendidikan biologi Betul, gitu loh. betul. Apa emang dari SMA kah? Dari SMP atau Bawaan gimana? jiwa ya. Bawaan jiwa, panggilan alam ya. Panggilan alam. Jadi ya, kenapa sih Kak Amal tertarik sama lingkungan? Jadi memang kedekatan dengan lingkungan itu kan tinggi ya. Itu dimulai dari lingkungan paling kecil yaitu orang tua gitu. Oke. Orang tua Kak Amal itu sering banget ngajak Kak Amal itu ke kebun binatang, terus ke hutan, jalan-jalan, itu pokoknya lihat tumbuhan, lihat hewan, terus juga di rumah orang tua juga hobi kan berkebun gitu. Dan ini ternyata sangat melekat dalam memorinya Kak Amel gitu sejak kecil. Dan jiwa petualangan tuh nggak bisa ditahan gitu ya. Dan jujur aja kenapa juga memilih biologi, karena tadi jiwanya udah kental dari kecil. Sukanya memang yang kalau biologi tuh ingatnya berpetualang gitu ya. Kan biologi tuh pasti ke hutan, keluar masuk hutan ya, baik itu rawa, gunung, sungai gitu. Pikirannya tuh pasti lebih asik nih kayaknya gitu. Jadi lebih ke arah memori masa kecil, kemudian suka hal-hal yang memang bersifat tantangan gitu. Jadi lebih suka explore gitu. Lebih suka explore. Betul, itu awalnya ya kenapa jadi lebih suka ke lingkungan gitu. Nah, sekarang kan Kak Amel udah jadi dosen dan di biologi lagi kan. Nah, sebelum jadi dosen kan pada saat fase mahasiswa nih. Kita banyak sekali mempelajari tentang bagaimana kondisi alam kita. Betul. Dan kita kan sering bikin tugas ya, laporan, makalah gitu. Kita berpikirnya ini juga menjadi background kenapa jadi kami mendirikan Sahabat Bekantan gitu. Banyak hal yang membuat kita prihatin kondisi lingkungan kita saat ini. Semakin kesini bukannya semakin bagus kualitasnya kan, malah terjadi penurunan gitu. Iya, betul. Baik dari aspek itu kondisi lingkungannya, kemudian keberadaan flora faunanya, kemudian juga itu mengarah atau berimpact kepada kesehatan masyarakat itu sendiri gitu. Betul. Bisa jadi kesehatan masyarakat saat ini juga menjadi akibat dari menurunnya kualitas lingkungan gitu Mbak Nanda. Betul. Nah, Kak Amel, Nanda sempat lihat ya tayangan dari anggota Sahabat Bekantan Indonesia di salah satu TV juga tentang gimana sih dampaknya bekantan ini kalau sampai nih bekantan itu punah dan efeknya ke masyarakat gitu loh. Iya. Boleh nggak sih Kak Amel ceritain lagi nih ke sahabat lingkungan biar sahabat lingkungan itu bisa lebih aware gitu loh. Kalau kita tuh harus banget menjaga lingkungan, apalagi pelestarian bekantan. Betul. Nah, ini juga menjadi kenapa kita dirikan Sahabat Bekantan Indonesia
flashback lagi bahwa ketika kita mereview hasil penelitian beberapa yang menyatakan bahwa terjadi penurunan populasi bekantan. Iya. Itu sudah ditetapkan oleh Lembaga Konservasi Internasional IUCN. Ya. Jadi status konservasi bekantan ini adalah terancam punah. Betul. Sedangkan bekantan adalah primata endemik Kalimantan. Nah, endemik Kalimantan ini artinya hanya ditemukan di Kalimantan, tidak ditemukan di belahan dunia manapun ya, di negara lain gitu. Ya. Jadi hanya ada di Kalimantan. Kalimantan ini ada 3 negara kan, Betul. Indonesia, Malaysia, Brunei gitu. Dan yang paling luas adalah di Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, bekantan adalah maskot kebanggaan Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang kan sudah mulai ya, alhamdulillah terjadi peningkatan antusiasme baik itu dari semua kalangan sih sebenarnya menjadikan bekantan sebagai ikon. Betul. Menjadi Sampai ada ya patungnya ya. Betul. Kan padahal ditetapkan maskot itu tahun 1990, mungkin belum lahir ya Mbak Nanda. Iya, belum lahir. Ya, jadi atas dasar itulah ini menjadi tanggung jawab karena Kamelnya juga keilmuannya biologi, jadi ini bentuk tanggung jawab keilmuan. Kemudian ini juga bentuk rasa cinta tanah air. Dari satu sisi ini adalah nasionalisme, kita sebagai orang benua, kita orang Indonesia tentu harus menjaga aset keanekaragaman hayati kita. Iya. Kemudian ini juga secara agama, kita di sini mayoritas Islam, bahwa kita percaya bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi, yang tentunya tidak hanya menjaga hubungan terhadap Allah, hablum minallah, tapi juga menjaga hubungan terhadap manusia dan alam gitu ya. Betul. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kenapa kita kekeh menjaga dan melestarikan bekantan. Bekantan ini ikonnya, tapi betul. sebenarnya lebih luas perspektifnya, melindungi habitatnya gitu ya, habitatnya. Nah, kenapa jadi bekantannya harus dilindungi juga? Karena bekantan adalah spesies kunci. Spesies kunci untuk apa nih? Key spesies untuk menjaga keseimbangan hutan lahan basah. Kita kan dikenal dengan daerah 1000 sungai ya. Betul. Ya. Jadi dikenal dengan daerah lahan basahnya gitu. Dan ini kuat karakteristiknya dengan bekantan. Salah satu ciri bekantan tuh punya selaput renang loh. Dia bisa berenang. Betul, bisa Oke. berenang dan menyelam. Satu-satunya primata di dunia yang bisa berenang menyelam adalah bekantan. Nah, Iya. kedekatan karakteristiknya ini kan menunjukkan bahwa habitatnya khas lahan basah, makanya di Kalimantan banyak kan dominan khas basah. Nah, itu menjadi spesies kunci yang menjaga keseimbangan. Caranya gimana sih bekantan menjaga gitu kan? Perannya bekantan itu sebagai agen regenerasi hutan. Oke, gimana tuh caranya? Nah, meregenerasi ini analoginya seperti ini. Kalau kita biasanya berkebun ya, kita ingin pohon itu kanopinya lebih lebar, pasti kita memangkas kan? Iya. Nah, si pemangkas alami itu adalah bekantan. Kenapa? Bekantan itu monyet pemakan daun. Rambai. Betul, tidak hanya rambai, tapi ada juga jenis tumbuhan lahan basah seperti galam, kemudian juga tumbuhan lainnya seperti jenis kariwaya ya, bahasa lokalnya kalau nama ilmiahnya Ficus microcarpa, makan putat, makan macam-macam lagi tumbuhan bawah, kelakai, piai, jerujuk gitu ya. Nah, itu dimakan oleh bekantan, pucuk-pucuk itu tentu memacu ya. Belum lagi iya, memacu pertumbuhan pohon. Belum lagi ketika dia berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain, tentu dia menyibakkan ranting-ranting kan kalau mau pindah. Nah, itu memberikan kesempatan sinar matahari masuk ke dalam dan membantu tumbuhan bawah itu bisa tumbuh dengan baik. Belum lagi perannya sebagai agen biodiversitas. Wow, gimana tuh? Agen biodiversitas karena dia makan juga buah-buahan walaupun 10-20%. Hasil pencernaannya kan itu menghasilkan biji-bijian kan, hasil pencernaan kan keluar ya. Iya. Dan di mana dia titik berpindah tentu akan membantu penyebaran biji-biji tumbuhan di mana dia berpindah, dan itu pasti kan misalnya dia makan buah rambai. Dia di satu pohon ya, stay satu pohon, satu kelompok nih makan buah rambai, terus dia pindah lagi ke tempat yang lain, hasil pencernaan dia kan pindah lagi, ada di situ lagi. Tumbuhlah nanti pohon-pohon rambai dari buah-buahan yang dia makan. Gitu. Dan itu membantu penyebar luasan
keanekaragaman hayati hutan lahan basah. Oke, menarik. Nah, terus kan kita udah ngomongin nih tentang urgensinya dari kita melestarikan bekantan. Pasti dong selama Kak Amel ini mendirikan Sahabat Bekantan Indonesia, itu ada suka dan dukanya. Betul. Ada kendalanya. Betul. Apa sih yang paling Kak Amel inget yang bener-bener aduh ini susah banget deh kayaknya. Kayak aku nggak bakal bisa ngelaluin ini, tapi ternyata bisa gitu. Apa tuh yang paling Kak Amel inget? Iya, sebelum masuk ke suka duka itu jujur ya, awal mendirikan komunitas tuh kita berpikirnya menyelamatkan bekantan nih gimana caranya ya, karena data penurunan populasi bekantan itu kan terus terjadi penurunan tuh. Iya. Kita tuh di Kalimantan Selatan bahkan jadi role model Mbak Nanda, karena di daerah lain itu belum fokus ke bekantan. Karena kan dominan ya kalau primata kan orang utan. Iya betul. Nah karena dianggap seksi gitu ya. Jarang ada yang ngomongin bekantan. Belum. Jadi tahun 2013 waktu kita secara komunitas membangun komunitas ya, kita awalnya sebenarnya 2010. Terus kita bikin komunitas, kita namanya Pusat Studi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia. Di dalamnya ada program Sahabat Bekantan. Nah kemudian tahun 2016 itu kita independen, kita pisahkan tersendiri Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. Itu perjalanannya gitu ya. Jadi selama proses itu pun juga banyak suka dukanya. Iya. Ya, yang pasti ya, karena namanya organisasi, di organisasi manapun itu pasti punya tantangan baik internal maupun eksternal. Orang-orang yang menjadi support system kita itu seleksi alamnya tinggi sekali. Orang yang datang dengan motivasi masing-masing gitu, yang memiliki motivasi kuat dan konsistensi tentu akan bersama terus gitu ya dalam membangun organisasi secara kelembagaan gitu. Terus kita membentuk 5 program besar. Sosialisasi dan edukasi yang pertama. Kenapa ini penting? Karena ini hal yang fundamental untuk membangun mindset. Waktu tahun 2013 itu kita selama 3 tahun lebih hanya program edukasi. 1 program saja kita intens. Dari 2013? Dari 2013, jadi sekitar 2016 ya perjalanannya. Jadi kita intens edukasi. Kenapa? Karena jujur pada saat itu masih banyak masyarakat yang belum mengenal maskotnya. Iya, ya kan dalam artian mengenal lebih dekat ya. Kalau orang bilang ini monyet Belanda ya, warik Belanda, monyet Belanda tuh orang tahu warnanya kuning, itu bekantan gitu ya. Tapi apa peranannya? Kenapa itu harus dijaga? Bagaimana statusnya? Itu masih belum banyak yang mengetahui gitu. Dari situ kemudian muncul nih tantangan-tantangan bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak. Anak-anak tuh levelnya yang dari SD, malah TK. TK. Iya, anak TK, kemudian anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Itu tantangannya beda-beda dan memberikan kesan tersendiri gitu ya. Pernah kita memberikan edukasi ada di desa ya. Di desa itu kita terjadi konversi lahan di situ. Jadi konversi lahan yang memang mengancam habitatnya. Kalau mengancam habitatnya rusak, otomatis kan juga mengancam kehidupan bekantan. Betul. Terus kita memberikan edukasi kepada orang dewasanya ya, masyarakatnya nggak bisa masuk karena malah denial. Betul. Dan dianggap apa sih diberikan edukasi bekantan emang jadi beras kah? Atau emangnya ada memberikan manfaat ekonomi? Buat saya kan konteks dalam edukasi lingkungan itu biasanya selalu dikaitkan dengan ekonomi. Betul, setuju. Apa yang kita lakukan untuk pelestarian lingkungan, misalnya nanam pohon, itu semestinya 1 bulan saya sudah dapat manfaat secara ekonomi kan gitu kan? Gitu iya betul, itu tantangan. Nah ketika itu memang agak sulit karena culture kita agak berbeda gitu ya. Lalu kita berpikir gimana ya cara ngatasinnya. Ternyata salah satu solusinya juga kita bisa melakukan edukasi sejak dini anak-anak gitu. Dan itu cara yang paling efektif untuk mengingatkan pada orang tuanya. Iya. Jadi dari anak nanti dia bisa mengingatkan orang tuanya. Betul. Jadi itu adalah salah satu ini juga ya buat teman-teman yang biasanya edukasi lingkungan. Anak-anak itu lebih cepat untuk menyerap informasi ya. Makanya anak-anak itu apalagi kalau anak-anak TK ya, ada kan istilahnya golden age gitu ya. Iya, betul. Kalau kita memberikan pengaruh yang baik, yang positif,
itu pasti akan berimpact pada saat dia berkembang menjadi seorang yang dewasa gitu. Nah, disitulah kita coba memasuki gitu ya, karena kan background kakak ini pendidikan biologi gitu ya, makanya kita juga startnya di edukasi. Kita memberikan masukan dan ternyata cukup efektif. Dan walaupun yang namanya edukasi ini sepanjang masa gitu ya, tapi dalam rentang 3 tahun itu sudah menunjukkan hasil dari sikap kepedulian masyarakat yang turut gabung sama kegiatan kita. Oke, jadi kalau kita lihat secara kasarnya ya Kak ya, untuk masyarakat yang turut gabung itu apakah anak-anaknya yang pernah Kak Amel berikan edukasi atau orang tuanya pun juga ikut gitu? Orang tuanya yang ikut juga, dan ketika ada bekantan nih ya, bekantan itu dikejar anjing pemburu ya. Anjing pemburu ini anjing yang menjaga kebun gitu. Dan ketika bekantannya yang diserang, orang tuanya langsung telepon kita. Bahwa ada bekantannya luka nih, gitu. Tolong di-rescue. Dan itu adalah salah satu bentuk, wah ternyata efektif gitu. Sekarang sudah mulai berkembang ya. Di media sosial kan sudah, kalau ada bekantan kesetrum, ada bekantan korban tabrakan, itu sering kita dapat laporan gitu. Dan untuk hal terkait dengan rescue, evakuasi ya, memang kita kerjasama dengan KLHK melalui BKSDA Kalimantan Selatan. Karena bekantan ini adalah satwa liar dilindungi, makanya untuk program rescue atau evakuasi kita biasanya kerjasama dengan BKSDA. Jadi kita di bawah binaan BKSDA untuk program rehabilitasi gitu. Nah Kak Amel ini kerjasama sama beberapa pihak yang Kak Amel sebutkan tadi, itu apakah sejak awal membangun Yayasan Sahabat Bekantan atau di tahun 2016-2017 di saat udah naik nih, baru ada kesempatan buat berkolaborasi dan saling kerjasama lah istilahnya? Iya, jadi nawaitu dibentuknya Sahabat Bekantan Indonesia sendiri sebenarnya adalah untuk membantu dan mendukung program pemerintah. Iya, karena bekantan itu sebenarnya sudah ada punya kebijakan tersendiri dari pemerintah pusat. Jadi ada strategi dan rencana aksi konservasi bekantan tahun 2013 sampai 2022 gitu ya. Itu sudah dikeluarkan. Kemudian ada lagi dari peraturan menteri itu yang menetapkan bekantan menjadi salah satu dari 25 spesies prioritas yang harus dilindungi. Jadi se-Indonesia dengan sebegitu banyaknya kita punya keanekaragaman hayati, ternyata bekantan masuk 25. Iya. 25 spesies prioritas. Jadi tentu ada turunan kebijakan dari pemerintah pusat kan ke daerah ya. Dan di sini kita berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan gitu ya. Ada beberapa program tadi yang belum saya sebutkan. Tadi program edukasi, program rescue tadi kan vertikal ke kementerian. Kemudian program yang ketiga yaitu restorasi mangrove. Nah, tentu ini sejalan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, program Revolusi Hijau. Di satu sisi program Revolusi Hijau untuk merestorasi lahan-lahan kritis, kita turut mensupport melalui program restorasi mangrove gitu ya. Apalagi saat ini mangrove menjadi ikon untuk mengendalikan laju pemanasan global. Jadi perubahan iklim yang saat ini kita rasakan itu memang real gitu. Dan sekarang kan kalau program semenjak yang G20 kita jadi ini ya, Indonesia jadi presidensi G20, itu program mangrove gencar di mana-mana gitu ya. Nah, bahkan di Dinas Lingkungan Hidup punya program mangrove, dan kita bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah berupaya untuk mendukung membantu program pemerintah, gerakan dari grassroots. Tentunya kita berharap ini menjadi perhatian masyarakat umum komunitas juga gitu, karena jujur kalau komunitas lingkungan ini masih banyak yang belum basisnya ke arah satwa liar, ke mangrove. Kita di Kalimantan Selatan nih khususnya ya, masih kita berharap akan banyak muncul generasi muda yang membentuk komunitas-komunitas serupa gitu. Iya, setuju. By the way, Kak Amel, beberapa hari yang lalu kan diperingati sebagai Hari Mangrove Indonesia. Ya, 26 Juli. Hari Mangrove Dunia. Hari Mangrove Dunia. Betul, Hari Mangrove Dunia. Iya, jadi Nanda ucapkan selamat Hari Mangrove Sedunia ya buat semua sahabat lingkungan. Dan seperti kata Kak Amel tadi, semoga lebih banyak lagi nih anak muda yang bisa melakukan gerakan-gerakan seperti yang sudah Kak Amel lakukan gitu. Nah, kalau dari Kak Amel sendiri nih melihat di Kalimantan Selatan, gimana sih generasi-generasi muda sekarang antusiasnya untuk ikut melestarikan lingkungan? Bukan hanya dari mangrove, bukan hanya dari bekantan, tapi juga melestarikan lingkungan dengan cara yang sederhana. Seperti misalkan dia memakai tas kurung atau tas kain. Itu Kak Amel gimana lihatnya?
kita apresiasi banget buat generasi muda Banua khususnya ya, karena mindset untuk turut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan itu semakin meningkat. Sebenarnya cara paling mudah generasi muda tuh influence lewat media sosial kan. Betul. Nah, dan itu juga masuk dalam jalur pariwisata loh, Mbak Nanda. Makanya saya di sini nih. Ya, jadi bagaimana cara generasi muda untuk turut berpartisipasi, ya cara mudahnya seperti itu. Dan tentu tidak hanya secara individu ya, karena kita fighting dalam meningkatkan upaya pelestarian, memperbaiki kualitas lingkungan itu ternyata nggak bisa single fight. Iya betul, harus kolaborasi. Harus kolaborasi, harus sinergi gitu dengan semua pihak ya. Betul. Yang pasti dengan pemerintah dulu, kebijakan apa di pemerintah kan, kita berupaya membantu, kemudian kita juga berupaya untuk menjembatani komunikasi ke masyarakat kan. Iya betul. Nah, untuk program penanaman mangrove itu sendiri gitu ya, sebagai wilayah kerja kita ya, pilot project kita kan di Pulau Curiak nih. Betul. Nah, di situ kita ada membina 3 desa, Mbak. Oke. Jadi desa itu sekarang udah dijadikan desa wisata, tapi juga role model sebagai desa penyangga habitat bekantan gitu. Di Pulau Curiak tadi ya? Betul, di Pulau Curiak kemarin kita sama Dinas Lingkungan Hidup ada kegiatan penanaman mangrove rambai, dan karakteristik mangrove kita itu berbeda dengan karakteristik di daerah pesisir. Biasanya kan kalau program restorasi mangrove kan di daerah pantai ya. Iya, betul. Nah, ini kita di daerah riparian atau sungai gitu ya. Betul. Nah, jadi itu adalah pakan utama bekantan. Kita kemarin tuh nanam udah sekitar lebih dari 100 pohon ya, dan alhamdulillah 80% itu tumbuh maksimal gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi hutan restorasi gitu. Nah, tentu program penanaman mangrove ini satu sisi menambah daya dukung pakan habitat, pakannya bekantan dan memperbaiki kualitas habitat bekantan, tapi satu sisi juga bisa membantu untuk mengendalikan perubahan iklim karena potensi mangrove dalam menyerap karbon, tahu nggak berapa kali lipat? Berapa? 3-5 kali lipat lebih besar dari hutan tropis. Oh, jadi makanya itulah kenapa kita harus selalu melestarikan hutan mangrove yang ada di Kalsel ya. Karena kan dulu kita di Kalimantan dikenal dengan paru-paru dunia ya, hutan tropisnya ya. Ternyata kita juga potensial dalam hutan mangrove-nya gitu. Dan bahkan penelitian itu berdasarkan penelitian 3-5 kali lipat loh lebih besar dalam menyerap karbon yang menjadi sumber atau pemicu dari global warming kan. Nah, jadi selain itu nih ya, itu dari sisi ekologi nih. Nah, kemudian sisi dari sosialnya, ke masyarakatnya, apa manfaatnya gitu ya. Nah, di daerah kita itu kan dominan mata pencahariannya nelayan. Betul. Ya, kemudian petani sawah pasang surut gitu ya. Dengan adanya kehadiran mangrove, tentu itu juga menambah hasil ikan di sungai. Karena apa? Karena ternyata akar-akar mangrove itu tempat berpijahnya ikan dan udang. Kalau di pesisir itu ada kepiting juga ya. Kalau di sungai itu ada udang galah. Ada ikan sungai. Telur-telurnya tuh, anakan-anakannya itu semua dipijah di akar-akar mangrove. Jadi kalau seandainya terjadi penebangan yang masif terhadap hutan mangrove, itu menjadi penyebab terjadinya segala macam dampak negatif, baik itu sisi ekologi, itu juga terjadi penurunan secara ekonomi. Karena nelayan susah mencari ikan. Tapi dengan adanya restorasi, itu malah membantu untuk meningkatnya sumber perikanan. Kalau yang Anda tangkap, ternyata ini semua itu kayak rantai ya, kayak rantai kehidupan. Jadi awalnya mungkin dari bekantan dulu. Bekantan memakan pucuk daun rambai. Dan kalau misalkan dia makan pucuknya, makin ini kan makin subur daun rambainya. Memicu pertumbuhannya, merangsang pertumbuhan pohon. Memicu pertumbuhannya, terus nanti akarnya bisa jadi tempat berpijak ikan. Ikannya bisa hidup dengan maksimal, potensi hidupnya lebih banyak ya, tentunya ikan-ikannya lebih banyak. Terus secara ekologinya juga sangat berdampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan dapat menyerap logam berat. Dapat menyerap logam berat di sungai itu, akar mangrove. Tapi dalam kapasitas tertentu. Kalau memang overload banyak pencemaran ya. Jadi seandainya kalau kita memang semua tepian sungai itu kita disangga oleh hutan mangrove, itu nggak cuma di pantai ya. Mangrove di pantai biasanya menghindari abrasi ya. Kalau di tempat kita kan menghindari erosi gitu. Nah, jadi
manfaatnya banyak banget gitu. Kan semestinya ya kalau rumah-rumah panggung di pinggiran sungai itu mestinya disangga dengan pohon-pohon mangrove. Iya. Supaya jer urang banjar kada rumbih. Supaya ada rumbih. Iya, Rumbih itu supaya nggak longsor. Oke. Nah, supaya nggak longsor. Kan sekarang banyak terjadi pergeseran-pergeseran bangunan kan ya. Dan itu bahaya gitu kalau nggak ada mangrove-nya. Nanti ya jatuh, kan ada kasus kemarin kalau di pantai ya, daerah Minahasa kan ya, yang sampai 300 meter, 500 lebih. Banyak yang longsor gitu, banyak yang ambruk gitu. Nah, jangan sampai terjadi di daerah kita. Sehingga memang untuk penanaman mangrove ini banyak sekali manfaatnya dari sisi sosial, baik itu sosial budaya maupun juga sosial ekonomi gitu. Nah, kayak petani pasang surut itu tadi, petani sawah pasang surut itu juga mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Oke. Gimana ini? Apa sih manfaat mangrove, Kak? Gitu. Karena pada saat musim kemarau, itu kan nanti intrusi air laut masuk tuh. Asin kan sungai kita, ada musim atau seasonnya asin gitu ya. Ketika masuk ke pertanian sawah gitu ya, sawah padi, jadi itu bisa menurunkan produktivitas pertanian. Karena itu tidak bisa diserap maksimal oleh mangrove. Kalau misalnya mangrove-nya sedikit ya jumlahnya gitu, tidak ada benteng untuk menjaga. Nah, tapi kalau kehadiran mangrove itu banyak, itu malah membantu produktivitas padi meningkat. Nah beralih ya kayak dari tadi kita udah ngomongin tentang gimana sih mangrove ini perannya kepada lingkungan kita. Terus apa aja yang sudah Kak Amel lakukan sampai akhirnya Kak Amel duduk di sini bersama Nanda. Nah, itu tentunya melalui proses yang sangat panjang ya. Tentunya melalui trial dan error yang banyak juga. Sampai akhirnya kemarin Kak Amel bisa ikut di Pre-Summit Y20 di Balikpapan di bulan Mei 2022 ya. Iya. Nah, itu apa sih sebenarnya yang Kak Amel bawa ke situ? Apa yang sudah Kak Amel siapkan untuk bisa ikut diskusi bersama dengan anak-anak muda lainnya untuk bisa mencapai sebuah konklusi yang insya Allah ya, semoga bisa diterapkan di pemerintahan juga. Iya, dalam kesempatan ini saya juga terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan juga Dinas Lingkungan Hidup juga mensupport saya kemarin tuh untuk ikut kegiatan G20 ya yang Pre-Summit di Balikpapan, dan itu memang temanya adalah lingkungan gitu. Wow, pas banget ya. Betul, pas banget. Jadi misi kita kemarin di sana adalah menyebarluaskan yang pasti ya pesan konservasi. Apa sih yang sudah kita kerjakan di Kalimantan Selatan? Dan gimana aksi generasi mudanya dalam membantu program pemerintah dalam pelestarian lingkungan gitu. Dan saya share juga sama teman-teman bahwa pelestarian mangrove ini penting banget dan karakteristik di tempat kita tuh agak berbeda. Mudah-mudahan juga bisa direplikasi di tempat teman-teman yang lain di daerah yang lain gitu. Karena itu dihadiri kurang lebih sekitar 200-an ya, 200-an partisipan itu dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan memang dominannya di regional Kalimantan itu sendiri, tapi banyak dihadiri mulai Sabang sampai Merauke juga perwakilannya. Dan di situ kita ada fokus group discussion dan kita di sana sesuai dengan kegiatannya FGD, di situ masing-masing memaparkan kegiatannya, kemudian memberikan masukan buat nanti G20-nya nih, yang orang-orang dewasanya gitu ya. Apa sih kontribusi lingkungan ini manfaatnya bagi perekonomian? Karena ini kan G20 ini basicnya kan perekonomian ya. Apa sih kontribusi lingkungan? Dan ternyata memang lingkungan itu menjadi muara semua bidang kehidupan. Kalau kualitas lingkungan itu hancur, tidak akan ada satupun bidang atau sendi kehidupan yang memang bisa eksis gitu. Salah satunya dari ekonomi. Saya memberikan contoh yang sederhana, ketika nanti mangrove itu semua habis, ekonomi juga akan ambruk. Karena apa? Nelayan nggak bisa dapat ikan, pertanian produktivitasnya menurun gitu. Itu baru salah satu contoh gitu. Salah satunya ya. Jadi di situ kita bertukar tidak hanya ide atau gagasan, tapi juga kita mencoba untuk mereplikasi. Saling bertukar informasi, dan kita masih keep in touch dengan teman-teman yang lain sampai detik ini. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah nanti ada kolaborasi langsung gitu kan. Karena kita ini masih masa-masa agak pandemi ya. Mau ada vaksin dosis keempat. Jadi untuk kolaborasi langsung kan memang agak terkendala, tapi mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi langsung. Kita biasanya kegiatan yang webinar gitu ya, diskusi langsung, komunikasi gitu sih.
Boleh di-spill dikit nggak nih Kak? Apa sih yang bakal Kak Amel bikin sama teman-teman dari Y20 kemarin gitu loh, yang tentunya akan memberikan impact yang besar gitu loh bagi seluruh anak muda di Indonesia. Di-spill dikit aja. Kegiatan pelestarian mangrove. Pelestarian Betul, mangrove. pelestarian mangrove dan bekantan. Karena kebetulan dalam grup saya itu kan sebagian besar dari orang Kalimantan ya, dan kita berupaya untuk membangun network bagaimana kita memetakan populasi bekantan. Iya, karena ini juga sebelum di Y20 juga kita ada Forum Bekantan Indonesia yang kita bentuk ya. Jadi Forum Bekantan Indonesia kalau itu terdiri dari kalangan peneliti, praktisi, dan juga akademisi. Kalau di Forum Bekantan Indonesia, nah ini saya mau konekkan juga dengan generasi mudanya gitu. Karena kan generasi muda ini kan lebih mudah dalam artian menggaungkan ini ya, pesan konservasinya lewat media sosial gitu. Dan kalau mereka melihat gitu kondisi keanekaragaman hayati, saya tinggalnya di sini, kondisinya seperti itu bisa langsung dapat informasinya dengan cepat gitu. Oke, jadi tapi untuk saat ini Kak Amel, apakah pemetaan bekantan ini sudah luas dilakukan di seluruh wilayah di Kalimantan atau hanya di Kalimantan Selatan? Di Kalimantan belum menyeluruh, baru di Kalimantan Selatan. Oh, jadi di Kalimantan yang lain pun belum ya, belum menyeluruh. Belum, bahkan datanya masih ini ya. Jadi defisiensi data bisa disebut defisiensi data karena kita mau tahu persis berapa sih jumlah setiap populasi bekantan di setiap provinsi, itu belum kita dapatkan. Baru kita dapatkan di Kalimantan Selatan. Makanya di Kalimantan Selatan kan jadi penanda nih. Betul. Tahun 2013 itu 5.000-an individu. Betul. Tahun 2020 ini berdasarkan data ya. Sekarang jumlahnya udah 3.000. Dari 5.000 ke 3.000 kan 2.000 ya yang punah. Iya. Jadi 2013, 2007 tahun itu sudah hampir separuh. Sekarang kalau dari 2020 nanti ke 2025, 5 tahun berikutnya 1.000 iya, jangan sampai kan. Itu jadi perbandingan gitu. Nah, itu baru di Kalsel gitu. Belum lagi di daerah yang lain. Karena kan ancamannya tinggi. Ancamannya itu kalau bisa dibilang ada dua sih sebenarnya, internal sama eksternal. Kalau internal, bekantan itu memang dari satu sisi reproduktivitasnya itu kurang kuat gitu ya, beda dengan jenis monyet yang lainnya gitu ya, yang reproduksinya cepat gitu. Nah, kalau bekantan memang agak lambat. Nah, itu dari sisi internal. Ditambah lagi kalau dia stres, karena bekantannya dikenal baperan. Istilah namanya baperan sensitif. Kalau terlalu stres, dia malah tingkat hidupnya malah pendek ya. Iya, betul. Jadi usianya malah lebih cepat gitu, malah lebih singkat dan pendek. Nah, kalau kualitasnya bagus, pasti long life-nya bagus kan, dan akan produksi anak bagus juga gitu ya. Nah, itu baru internal, belum lagi eksternal. Kalau eksternal ini kan alih fungsi lahan. Ya, kita tahu sama-sama kebakaran hutan, tapi alhamdulillah kebakaran hutan sudah mulai berkurang ya, karena Pak Gub juga ada membentuk SK. Itu tim pertama pembentukan Satgas untuk pencegahan konflik satwa liar, juga ada Satgas untuk pengendalian kebakaran hutan lahan kan. Nah, itu sangat sangat mendukung untuk komunitas masyarakat itu berkolaborasi. Nah, tentunya ya Kak Amel, untuk pelestarian bekantan dan juga hutan mangrove itu kita membutuhkan peran anak muda. Betul. Nah, harapan Kak Amel nih ya, bagi anak muda yang mungkin dia tuh udah ada keinginan nih, aku kayaknya pengen deh ikut melestarikan lingkungan, tapi aku tuh nggak tahu aku harus mulai dari mana. Apakah aku harus bikin komunitas, ataukah aku simply join aja dulu, atau gimana? Menurut Kak Amel, apa yang harus dilakukan anak muda sekarang yang masih clueless tapi pengen gitu? Iya, kalau pengen harus lakukan. Kalau pengen harus lakukan. Betul, jangan pengen hanya dipendam di hati. Gitu. Jadi kalau sudah ada keinginan, harus kita realisasikan. Kalau kita sudah realisasikan, itu harus kita konsistensikan gitu. Harus konsisten, itu kuncinya ya. Betul. Biasanya kelemahan kita di sini adalah konsistensi. Betul, setuju. Niat menggebu-gebu ya. Menggebu-gebu. Ketika nanti kita turun ya, kalau anak muda ini kan dikenal dengan menggebu-gebunya Kemudian kreativitas gitu ya. Inovasi itu hal yang bisa ditawarkan oleh anak muda.
tapi ketangguhan mental gitu, karakter yang kuat. Nah, itu yang harus terus diasah oleh kita. Setuju. Yang kita sama generasi muda nih ya. Iya. Karena ketika kita terjun ke masyarakat gitu, untuk memberikan pemahaman baik itu lingkungan ataupun sesuai backgroundnya masing-masing, kita kan pasti ketemu benturan-benturan itu kan. Iya. Biasanya itu yang bikin kita down sebagai anak muda. Betul. Dan itulah yang menguji kekuatan mental kita gitu. Oke. Ketangguhan karakter kita itu bagaimana gitu, sebagaimana kuatnya. Nah, itu yang akan kita nih bisa konsisten nggak sih, bisa sustain nggak sih gitu. Nah, ini yang perlu ditanamkan oleh generasi muda yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi besar. Di SBI kita mengenal ada 3 kata. Apa tuh? Dedication, ada spirit, ada love. Tambah 1 plus for legacy. Jadi ini adalah bentuk kontribusi kita sebagai pengabdian. Jangan sampai berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk meraih apresiasi semata. Oke. Jangan berpikir ini hanya untuk ekonomi semata, gitu. Tapi ini berpikir untuk ini ladang kita sosial untuk amal jariah. Oke. Karena hal-hal yang seperti tadi apresiasi, kemudian dari satu sisi ekonomi itu bonus ya. betul sekali, itu adalah bonus. Kemudian kerjakan segala sesuatu dengan hati, dengan cinta. Segala sesuatu pekerjaan akan beda hasilnya dengan hati dan tidak dengan hati. Iya. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan seseorang nih ya, Kamel, menurut Nanda hanya mengejar sesuatu semata-mata karena materi atau karena apresiasi, itu dia pasti orientasinya akan menuju ke sana, tapi kinerjanya pun juga tidak akan sebaik dengan orang yang benar-benar dari hati, ya nggak? Betul. Hasilnya beda. Iya. Ya sama-sama mungkin ya, sama-sama bekerja keras, tapi yang kita raih hasilnya tuh pasti akan beda kepuasannya. Iya, betul. Makanya ada istilah kebahagiaan batin. Itu tidak klise, tapi betul gitu lah. Iya. Kalau orang yang memang bekerja dengan hati, itu pasti ada muncul kebahagiaan batin. Iya, Apa yang tenang gitu kita apa yang kita lakukan itu memberikan manfaat kepada orang banyak, bukan memberikan manfaat yang banyak kepada diri sendiri saja. Setuju. Jadi itulah yang bisa kita sebut, ya memang mungkin ini juga doa dari orang tua. Nama kakak kan amal duluan ya, Iya, Amalia baru dapat Amalia rezeki ya. Bukan rezeki Amalia gitu ya, dapat rezeki dulu baru beramal, enggak. Jadi memang filosofi orang tua, makanya sering dibilangin orang tua juga bahwa nama adalah doa, banyak-banyak beramal, jangan pernah berpikirkan seberapa besar rezeki yang kamu peroleh, karena rezeki itu sudah ada takarannya di atas. Iya, Yang kita pikirkan, yang kita pikirkan adalah seberapa banyak yang kita bisa perbuat kebaikan yang bisa kita sebarluaskan, dan itu memberikan manfaat besar bagi orang sekitar kita. Iya, tentunya sebagai anak muda pun ya, kita harus tetap memberikan impact kepada masyarakat. Harus ya. Kita tidak bisa menawarkan pengalaman karena kita minim pengalaman anak muda. Betul. Tapi yang bisa kita tawarkan adalah inovasi, kreativitas, dan semangat sama kegigihan gitu. Tapi kerjakan apa yang kita niatkan di awal dengan hati, dengan bahagia. Walaupun dalam perjalanannya suka duka pasti ada gitu. Bahkan air mata kita ada di dalam SBI ya. Air mata tuh boleh habis. Tapi selama masih ada keringat yang mengucur, itu menunjukkan bahwa kita harus terus bergerak dan berjuang. Betul. Mungkin semua yang Kamel sudah tanamkan dalam dirilah yang bisa membuat Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia bisa mendapatkan penghargaan tertinggi ya. Ini adalah prestasi Kalimantan Selatan. Iya. Ini adalah prestasi Kalimantan Selatan dan dipersembahkan untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Bahkan ini dari Kalimantan untuk Indonesia dan untuk dunia gitu. Iya, luar Karena biasa. Kalpataru ini kan adalah penghargaan tertinggi. Betul. Yang diperoleh Kalimantan Selatan di Indonesia gitu ya. Dan tentunya mudah-mudahan ini sebenarnya bukan prestasi tapi malah jadi amanah. Jadi amanah ya. Jadi tanggung jawab. Kita harus program-program yang kita kembangkan tuh jadi harus lebih besar skalanya. Harus lebih inovatif. Iya, betul, dan kita replikasi juga di daerah-daerah yang lain gitu. Dan banyak sahabat-sahabat bekantan yang lainnya yang tumbuh gitu, khususnya generasi muda yang bisa mensupport dan menjadi booster untuk pelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan. Oke, nah tadi Kamel bilang nih, kalau dengan adanya penghargaan Kalpataru ini adalah sebuah amanah yang diemban oleh Kamel dan juga teman-teman dari Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia lain.
ada nggak sih yang sudah Kak Amel pikirkan ya mungkin ini akan boom, ini akan mendunia, ini akan benar-benar berimpact kepada masyarakat Indonesia? Apakah sudah ada rencana-rencana seperti itu Kak Amel? Iya, kita sebenarnya programnya sudah malah global ya Mbak. Sudah global Iya, ya? jadi kita tuh awal misi dari Sahabat Bekantan adalah Save Our Mascot. Misi kita. Kenapa jadi Save Our Mascot? Karena di awal itu kita mengenalkan maskotnya Kalimantan Selatan adalah bekantan. Betul. Kemudian kita berkembang programnya menjadi Bekantan Goes Global misinya. Oh, Bekantan Goes Global. Iya, Bekantan Goes Global. Ini kita memperkenalkan program kita dengan segala banyak program ya. Karena tadi kita ada program restorasi, ada program penelitian, dan ada program pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui ekowisata Bekantan. Dari situ kita masuk ke Bekantan Goes Globalnya. Jadi kayak ekowisata Bekantan yang kita kembangkan di Pulau Curiak itu tidak hanya dikunjungi oleh orang lokal ataupun nasional, tapi juga sudah dikunjungi secara internasional. Bahkan tadi baru pulang dari Australia, satu rombongan. Itu kita rutin loh dikunjungi dari luar negeri, hanya karena pandemi aja. Jadi kita terjadi penurunan kunjungan dari luar negeri, karena memang banyak ini kan, larangan-larangan kunjungan waktu masa pandemi kan. Dan masih agak bahaya juga. Betul. Nah, dengan misi Bekantan Goes Global, ini kita sekarang misinya adalah Save Bekantan, Save Human Civilization. Menyelamatkan Bekantan sama dengan menyelamatkan peradaban manusia. Misi ini yang terus kita gaungkan gitu. Di kalangan teman-teman tidak hanya di nasional, bahkan global tadi di internasional. Kita mengikuti beberapa webinar dan seminar ya di luar gitu. Dengan misi itu yang terus kita gaungkan gitu, yang kita resonansi ke masyarakat internasional. Dan kita juga berapa kali ya mempromosikan itu, mulai dari Australia, kita kemarin tuh di Sydney, kemudian di Finlandia kita juga disupport oleh Pemprov Kalsel, itu kita mempromosikan ekowisata Bekantan dan misinya di dalam adalah konservasi lingkungan. Iya, betul. Gitu. Kemudian di Kamboja juga kita promosikan karena di sana kita menyelenggarakan seminar internasional ASEAN di sana, dan itu juga kita gaungkan juga konservasi Bekantan dan mangrove yang kita lakukan di Kalimantan Selatan gitu. Dan mudah-mudahan juga kita ada rencana nih tahun depan kita 2023 ya. Kita menyelenggarakan Hari Bekantan nanti di luar gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan di Australia, mudah-mudahan nih. Ada jalannya. Iya betul. Jadi ini masih masa preparation. Jadi mudah-mudahan nanti kalau gaungnya itu kan di luar semakin luas gitu ya, dan menjadi perhatian banyak negara gitu dari luar gitu. Nah, sahabat lingkungan, sayang sekali ya sebagai masyarakat Kalimantan Selatan yang benar-benar sudah ada yayasan sebesar ini dan sudah sampai ke luar Indonesia juga, tapi kitanya masih belum sadar akan gimana sih pentingnya pelestarian lingkungan. Makanya sekarang tadi mau ngajak Kak Amel nih ya terakhir untuk ngasih pesan ke anak-anak muda di Kalimantan Selatan khususnya ya, untuk bisa ikut melestarikan lingkungan, karena Save Bekantan, Save Human Civilization itu udah benar-benar mendunia. Orang Australia pun dan dari negara-negara Eropa pun juga sering udah visit gitu ke Pulau Curiak. Masa masyarakat di Kalimantan Selatan yang deket banget mungkin naik motor aja udah sampai, nggak mau gitu loh melihat Pulau Curiak sebagai salah satu wilayah konservasi. Dan gitu ya, alhamdulillah Mbak Nanda, destinasi di Kalimantan Selatan kan sudah dimasukkan nih Pulau Curiak. Iya betul. Jadi salah satu destinasi di Kalimantan Selatan karena karakteristik kita gini, Pulau Curiak itu di luar kawasan konservasi. Betul. Yang uniknya itu disanggah oleh 3 desa wisata. Nah, dan kita di sana juga ada grup-grup Pokdarwis ya yang mensupport. Jadi kita di sana menjadi role model bagaimana pengelolaan habitat Bekantan yang di luar kawasan konservasi, tapi tetap seimbang dengan aktivitas masyarakat yang ada di sana dengan penuh kearifan lokalnya gitu. Nah, mudah-mudahan dari sini, dari Kalpataru ini menjadi inspirasi buat teman-teman generasi muda untuk tidak takut melakukan aksi gitu. Dan bangun support system, bangun mata rantai kepedulian. Walaupun itu hanya mungkin diawali 2 orang, 3 orang, dan itu akan semakin besar mata rantainya jika kita lakukan dengan konsistensi dan kekuatan hati dan ketulusan. Betul. Yang penuh dedikasi. Wow, luar biasa sekali ya sahabat lingkungan, pesan dari Kak Amel dan juga ilmu yang sudah didapatkan di hari ini. Nah,
Tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast ya. Nada berterima kasih kepada Kamel. Terima kasih juga sudah diundang di podcast Sahabat Lingkungan Earth Sound ya, Earth Sound. dari Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih Kamel sudah menyempatkan waktunya untuk kesini, membawakan kita penghargaan Kalpataru untuk Kalimantan Selatan dari Kalimantan Selatan juga. Iya. Itu dia Sahabat Lingkungan Earth Sound di episode kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya, dan tentunya kita akan terus ngobrol dengan orang-orang yang hebat, inspiratif, dan juga akan memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk sahabat lingkungan ke depannya. Saya Gustina Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Save Bekantan, save human civilization.